Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia kali ini kelas 11 SMA Islam Plus Askia. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan berikutnya ya, atau kelanjutan dari materi yang sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang asam dan basa, asam kuat ya, asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Untuk itu Bapak mengingatkan kembali untuk pada Ananda semua untuk mengulang atau melihat kembali catatan tentang apa itu asam dan basa dan contoh-contoh serta pembagian, dan yang terakhir adalah rumus untuk menghitung pH-nya. Kembali buka catatan. Kalau tidak ada catatannya atau belum mencatat, silakan dicatat nantinya dan dilihat di video sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan masuk bahasan baru kelanjutannya mengenai reaksi asam basa. Nah, reaksi asam basa ini menjadi kunci dari hampir ya keseluruhan materi yang ada di semester genap ini. Jadi kalau Anda bisa membuat reaksi asam basa, maka bisa dipastikan lebih 50% ya kemampuan dasar untuk menguasai materi kimia kelas semester genap ini sudah dipegang. Tapi kalau reaksi asam basa ini tidak bisa atau belum paham, tidak mengerti dan masih kesulitan, maka akan kesulitan di materi-materi yang berikutnya ya. Nah, langsung aja kalau kita lihat bagaimana sebenarnya reaksi antara asam dan basa ini. Nah, kalau misalkan di sini memang sering ya diistilahkan itu asam basa. Jadi asam duluan baru basa gitu ya. Nah, namun dalam persamaan reaksinya lebih mudah untuk kita membuat reaksinya kalau yang kita reaksikan itu basa lebih dulu. Jadi basa nanti ditambah dengan asam. Basa ditambah dengan asam ini menghasilkan garam ya, garam ditambah dengan air, garam ditambah dengan air. Jadi ini ada lagunya ya. Dulu kalau di Fakultas MIPA itu kan ada matematika, fisika, biologi dan kimia ya. Nah, ini ada lagunya. Lagunya untuk masing-masing jurusan di MIPA itu, di matematika dan IPA. 0 bagi 0 tak tentu berarti itu adalah matematika kan, tentang pembagian energi MC pangkat 2, nah itu berarti fisika gitu kan. Kromosom manusia 46 jumlahnya, berarti itu biologi gitu kan. Yang terakhir asam basa, garam hasilnya, gitu ya. Jadi kimia itu terkenal dengan asam basa, garam hasilnya gitu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan asam basa atau basa tambah asam, reaksinya hasilnya apa gitu, maka jawabnya adalah garam dengan air ya. Ini wajib tahu ya. Nah, ini masih umum sekali, basa ditambah asam hasilnya garam tambah air, atau kalau misalnya asam tambah basa ya hasilnya atau tanda panahnya garam tambah air juga sama. Nah, sekarang kita masuk kepada contohnya ya. Jadi kalau basa itu dia ciri khasnya kemarin Nur Arrhenius dia ada OH-nya ya. Nah, di sini ada OH. Nah, OH-nya itu sebanyak X kali. Nah, langsung aja nih Bapak buat contohnya di bawah. Misalkan NaOH. NaOH. Nah, kalau di sini berarti X-nya itu berapa? NaOH. X-nya itu berarti 1. OH-nya itu 1 kali. Ya, lalu ditambah dengan asam HY umpamanya begitu ya, HYA. Jadi ditambah dengan misalnya di sini HCl berarti Y-nya itu
1 karena jumlah H 1. Nah, nanti menghasilkan di sini apa? Menghasilkan di sini garam. Garam itu adalah L dan A. Jadi LY ya. Kemudian AX. LYAX. X-nya tadi, Y-nya tadi kan 1 ya, berarti L. L itu Na. Na-nya 1. A-nya itu tadi adalah si Cl di sini, ya kan? A-nya itu si Cl. Nah, X-nya 1, berarti NaCl plus air. Air itu dalam kimia rumusnya H2O. Nah, jadi di sini plus H2O. Nah, gitu. Bisa kan? Nah, contoh kedua misalnya KOH. KOH ditambah umpamanya dengan H2S. H2S. Nah, maka ini X-nya berapa kalau ini? Ya, X itu kan jumlah ini ya, jumlah OH ya. Ini ya. X itu jumlah OH ini. Ini Bapak bulatin X-nya. Nah, ini Y-nya jumlah H. Nah, nanti dia Y-nya jadi di sini, X-nya jadi di sini. Gitu. Jadi LYAX. Jadi kalau KOH tambah H2S jadinya apa? Jadinya nanti ya kalau mengikuti rumus yang tadi, maka jadinya apa? L-nya siapa? L-nya itu si K. Berarti K. Y-nya itu adalah 2. K2. Ya, S A-nya apa? S. X-nya berapa? 1. K2S tambah H2O. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, kalau misalnya contoh berikutnya ya, CaOH 2 kali ditambah HBr. Maka jadi garamnya apa ini? Nah, L-nya siapa? L-nya si Ca. Kemudian Y tadi jumlah H 1 ya, 1. Kemudian A-nya siapa? Br. X-nya adalah jumlah OH 2. Jadi CaBr 2 tambah apa? H2O. H2O. Nah, gitu. Gimana? Apakah kira-kira sulit? Bisa ya? Nah, bisa. Oke. Kita lanjut lagi ya. Pokoknya kita harus mereaksikan. Jadi pertanyaannya nanti mungkin seperti ini. Kapan dia nanti di dalam kurung? Ini kan ada di kurung. Kayak OH itu dia di kurung. Kenapa? Kapan? Ketika dia nanti lebih dari 2 unsur dia. Jadi kalau dia 2 unsur atau poli, kalau OH itu kan O dan H, 2 unsur. Berarti dia harus dikurung kalau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 dikurung. Ya, dikurung. Contoh lagi misalnya ya di sini Bapak buat misalnya Na lagi ya. NaOH ditambah H2SO4. Nah, apa jadinya nih? NaOH ditambah H2SO4. L-nya itu si Na. Ya kan? Na. Kemudian Y itu adalah jumlah H, berarti 2. Ya kan? Kemudian si A itu SO4. SO4 jumlah X-nya 1. Jadi Na2SO4 ditambah dengan H2O. Ya, jadi L itu kan kalau ada yang masih bingung juga, Pak masih bingung, L itu ya yang ini, yang selain OH. Ini L. Ya, berarti ini Na.
berarti di sini K, L-nya nih berarti Ca. Di sini Na, itu L-nya. Gitu. Kemudian A-nya yang mana A-nya? A-nya itu adalah yang selain daripada H ini. Ini kan berarti A itu setelah H ya, setelah asam tuh A-nya yang ini. Berarti di sini Cl. Berarti dia S. Kemudian kalau ini Br-nya, kalau ini SO4. Itu A-nya gitu. Nah, nanti sebenarnya H2O ini datangnya dari mana? H2O itu HOH. HOH. Jadi nanti kan sisa basa itu kan ada OH-. OH- ya kemarin ya. Sisa asam itu ada H+. Ada H+. Ya, dari sini tuh ya. Ini nanti di sini OH- dia. Nah, dari sini itu nanti OH- kan gitu. Sementara dari sini H+. Nah, ini kalau digabung jadi apa? Jadi H2O. Jadi H2O. Jadi ibarat gini ya, L sama A-nya jadi garam, OH sama H-nya jadi H2O, jadi air. Jadi H sama OH-nya jadi H2O atau air. Nah, gitu. Bisa ya? Oke. Nah, lanjut kita coba contoh lain ya. Misalnya di sini Li enggak ya, Ba lah misalnya ya. Ba dalam kurung OH2 kali atau BaOH2 kali ini massa kuat ditambah dengan HNO3. HNO3. Nah, HNO3. Nah, apa yang akan terjadi garamnya? L-nya siapa? L-nya Ba. Tuliskan Ba. Ya kan? Nah, kemudian L-nya sebanyak Y. Y-nya tadi adalah jumlah H. Berarti hanya 1, berarti Ba-nya 1. Baru A tadi apa? NO3. NO3 itu sebanyak X kali. X itu jumlah OH, ada 2. Berarti kalau NO3-nya dikali 2, karena dia lebih dari satu unsur, maka dia dikurung 2 kali ditambah dengan H2O. Nah, seperti ini jadi garamnya. BaNO3 bacanya 2 kali. BaNO3 2 kali. Begitu ya. Nah, ini terakhir kalau misalnya seperti ini bagaimana? Misalnya Ba juga gitu. Ba ya, OH 2 kali ditambah H2CO3. Nah, berarti dalam hal ini ya, dalam hal ini L-nya siapa? L-nya itu Ba. Nah, ini Bapak tulis ya, L-nya Ba, berarti Ba ini beda sendiri dia gitu ya. Ba kemudian Ba itu sebanyak Y. Y tadi adalah ini kan. Nah, Y-nya 2 kali. Berarti Ba2. Oke, kemudian berikutnya si A. A itu apa? CO3. CO3 tuliskan. CO3. CO3 sebanyak X kali. X tadi apa? Jumlah si OH nih. Berarti CO3 2 kali. Karena dia 2 kali dikurung. Ya kan? Tambah H2O. Nah, karena ini sama-sama 2 seperti ini tidak boleh. Jadi disederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Ya, 2 ini kita bagi aja habis. Maka rumus senyawa yang benar harusnya BaCO3. Kalau sama-sama 2 harus kita coret. Jadinya BaCO3. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak harap ini harus paham benar nih. Kalau nggak bisa reaksi asam tambah basa ini, maka yang ke depan nanti nggak akan bisa dia. Gitu ya. Ini Bapak sampaikan di sini dulu sebagai dasarnya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di komentar atau di grup kita. Terima kasih.